Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khawla wa la quwata illa billah wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini Al-Fakir menyampaikan tentang materi tentang nuzulul Quran, yang mana sudah kita ketahui bahwa nuzulul Quran ini adalah dimana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, atau turunkannya kitab Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sejarah mencatat tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini banyak para ulama yang berbeda pendapat tentang kapan diturunkan Al-Quran. Al-Fakir hanya menyampaikan tentang keutamaan di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama, sejarah mencatat bahwa kitab Allah itu adalah Al-Quran itu adalah sebagai wahyu yang terbesar bagi umat muslim yang diberikan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa disebut sebagai mujizat yang paling besar? Karena tidak ada mujizat yang paling besar bandingannya adalah Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim adalah sebagai pedoman hidup bagi umat muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, kapan sejarah diturunkannya Al-Quran? Sejarah diturunkan Al-Quran ketika Nabi besar Muhammad SAW berusia 40 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berdiam diri, merenungkan diri, karena melihat kaumnya yang jahiliyah. Oleh karena itu Nabi Muhammad merenungkan diri di sebuah tempat, yaitu di Gua Hira. Di Gua Hira inilah pada usia 40 tahun Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, yaitu Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzina 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari firman Allah tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk membaca. Iqra atau bacalah. Inilah salah satu firman. Bagaimana tentang diturunkannya Al-Quran? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun, atau dalam prediksi ilmu agama yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kita bulatkan 23 tahun. Pada 23 tahun ini, Al-Quran diturunkan menjadi 2 tahap. Yaitu tahap pertama, Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah. Itu kurang lebih 13 tahun. Kurang berjumlah yaitu 86 surat yang diberikan oleh Allah, bahwa Al-Quran diturunkan pada di kota Mekah, yaitu 86 surat, yaitu terdiri dari yang kita kenal dengan namanya surat Makkiyah. Dan 10 tahun di kota Madinah, jumlah 28 surat yang kita kenal dengan surat Madaniyah. Inilah adalah sejarah diturunkan Al-Quran. Kapan sih diturunkan Al-Quran? Banyak di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al-Qadar itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfuz, atau Lauhul Mahfuz itu adalah langit arsy, diturunkan ke langit bumi atau samina dunia. Itu secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfuz ke lapisan bumi itu Allah menurunkan Al-Quran secara langsung. Tetapi dari samia dunia atau langit dunia diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kenapa ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra? Di situ ayat-ayat yang pertama atau surat-surat yang diberikan Allah, firman Allah itu adalah surat tentang keesaannya, tentang ketauhidannya, tentang dirinya, kehidupan diri sendiri atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Baru Allah secara berangsur-angsur menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad selama 23 tahun tersebut.
Kaum muslimin rahimatullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Ini banyak para ulama beristihad atau berbeda pendapat atau mempunyai pendapat masing-masing. Bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Rajab, ada yang menyampaikan di bulan Ramadan, ada juga menyampaikan tanggal 17 Ramadan, tanggal 21 Ramadan, tanggal 25 Ramadan. Itu adalah para ulama beristihad. Tapi kita sebagai kaum muslimin, kita harus meyakini, kita yang penting Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Tujuannya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita tidak usah mempermasalahkan tentang kapan diturunkannya Al-Quran. Yang penting Al-Quran jelas diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam atau pada bulan Ramadan yang kita percayai pada saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke lapisan bumi atau ke langit bumi. Surat yang pertama disampaikan, atau bagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke lapisan bumi atau Sami'ad Dunya? Kita lihat di dalam surat Al-Qadar, kita telah di dalam ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il. Di situ jelaskan bahwa yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran yaitu pada malam Qadar. Ini adalah di dalam surat Al-Qadar. Malam Qadar itu biasa kita tahu dengan malam-malam 10 hari di bulan Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu adalah malam Qadar di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, yaitu tentang dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu. Allah mengatakan bahwa tahukah kamu apa malam kemuliaan itu di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan pada malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana semua amal ibadah, semua pahala, semua kebaikan kita itu lebih baik daripada ibadah dalam 1000 bulan. Bayangkan, kalau kita hitung-hitung dalam 1000 bulan itu kurang lebih 82 tahun atau 83 tahun. Kita sama-sama seperti ibadah kita. Ketika kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, maka kita mendapatkan kemuliaan seperti ibadah kita selama kurang lebih 1000 tahun. Ayat yang keempat nih, tanazzalu malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa pada malam itu turunkannya para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi semua urusan di muka bumi diatur oleh malaikat Jibril. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peran malaikat Jibril untuk mengatur yaitu kehidupan makhluknya di muka bumi. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu tentang sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Inilah tentang di mana kita berpedoman bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah malam 1000 bulan. Karena di bulan Ramadan ini ada malam-malam kemuliaan atau malam yang lebih baik daripada malam-malam lainnya. Ada namanya malam Nuzulul Quran, ada juga malam Lailatul Qadar. Kita percayai kapan di Nuzul Quran diturunkan. Ada yang berpendapat 17 Ramadan, ada juga berpendapat 18 Ramadan. Itulah para istihad ulama. Tapi untuk kita sebagai seorang muslim, kita hendaknya kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Nuzulul Quran atau diturunkannya Al-Quran ada dijelaskan di dalam surat DDN firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini tentang ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzina unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini jelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 185 bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jelas Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa bulan Ramadan adalah di mana diturunkannya Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi tujuannya Allah menurunkan Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup umat manusia. Bukan hanya umat muslim saja, semua umat manusia yang beragama non-muslim, dia juga bisa berpedoman terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu semua kehidupan kita diatur. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kehidupan kita sehari-hari, bekerja dan berusaha dan sebagainya, itu terada diatur oleh Al-Quranul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih keutamaan malam Nuzulul Quran ini? Nuzulul Quran ini adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah pembeda. Al-Quran ini adalah kitab, Al-Furqan, pedoman hidup dan sebagainya. Kita sebagai seorang muslim harus mengakui bahwa kita mempunyai pegangan kita, kehidupan kita, yaitu harus bersumber pada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Makanya Al-Quran tidak akan hilang dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, supaya pedoman hidup kita sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai tujuan Al-Quranul Karim. Untuk apa sih kita memperingati malam Nuzul Quran? Nuzul itu memperingati atau mengingatkan bahwa kita meyakini bahwa Allah menurunkan kitabnya, bahwa Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita meyakini bahwa Allah memberikan kitab ini sebagai pedoman hidup kita. Supaya kita apa? Supaya kita mengintrospeksi diri, supaya kita menelaah diri, mengaca diri, mempelajari diri kita sendiri. Bahwa Al-Quran tujuannya bukan hanya untuk dibaca, tapi Al-Quran bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi selain dibaca, Al-Quran juga kita pelajari maknanya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Al-Quran sebagaimana kita mencintai saudara kalian, sebagai kita mencintai anak kita, sebagai kita mencintai istri-istri kita. Nah, kita harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada mencintai segala-galanya. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Nuzul Quran ini adalah di mana malam diturunkan Al-Quran, kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Umat-umat terdahulu juga mendapatkan kitab kita. Dari umat Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dia juga mendapatkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berpegang teguh, berpedoman kepada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Kaum muslimin rahimakumullah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Nuzul Quran di mana kita diturunkannya Al-Quran, marilah kita bertawakur. Banyak membaca Al-Quran, banyak tadarus, mempelajari Al-Quran untuk mengestimasikan bahwa kita adalah sebagai umat muslim, bukan hanya tujuan kita membaca saja, tapi kita mengamalkan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk kehidupan kita, bagaimana Allah mengatur kita dalam kehidupan kita. Itulah keutamaan dalam Al-Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam hadis Rasulullah juga disampaikan bahwa barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim, kita mengenang sejarah tentang di mana diturunkannya Al-Quran. Sejarah di mana tentang kita Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai pedoman hidup buat kita semua. Mudah-mudahan ini adalah sedikit tausiah dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau apabila ada kata-kata yang salah, itu adalah kehilapan dari diri pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fakir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.